Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali tak bosan-bosannya memberikan kepada kita karunia dan kenikmatannya, sehingga dengan dua hal tersebut, nikmat serta karunia tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam bulan yang mulia ini. Karena jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali mungkin kejadian dari 1 tahun yang lalu sebelum datangnya bulan Ramadan, di antara teman-teman kita, saudara kita, atau bahkan mungkin orang tua kita yang tahun lalu masih bareng, masih bersama, bisa masuk ke dalam bulan Ramadan dan menjalankan semua bentuk ketaatan di bulan tersebut. Tapi di tahun ini ternyata Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak yang lain. Maka sedikit melihat kebiasaan orang-orang saleh terdahulu, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala, bahwa orang-orang saleh terdahulu mereka terbiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan lamanya. Hitungannya pakai bulan Hijriah, hitungan dengan bulan Hijriah. Selama 6 bulan lamanya mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan di bulan Ramadan. Sedangkan kita berapa lama Pak mintanya sama Allah? Apa malah tiba-tiba kaget, tiba-tiba Ramadan. Ya. Ternyata orang saleh terdahulu itu bagaimana? 6 bulan sudah minta supaya masuk ke bulan Ramadan. Lah kita malah kagetan. Duh, ngesuk wis puasa. Duh, besok sudah tarawih lagi. Besok tidak bisa makan siang. Boleh makan siang? Boleh. Nggak dilarang sebenarnya. Tapi untuk orang-orang yang memang mempunyai uzur untuk meninggalkan puasa. Nah, kemudian kebiasaan yang kedua, ketika mereka minta sama Allah Subhanahu wa taala 6 bulan agar dimasukkan ke bulan Ramadan, mereka juga minta setelah selesai Ramadan 6 bulan lamanya. Minta apa? THR? Oh, enggak mungkin gitu. Minta parcel? Enggak juga. Tapi ternyata apa yang mereka minta? Agar Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan mereka. Dari 1 tahun ini, 12 bulan ini, yang mereka lakukan hanya berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini selain menunjukkan bahwa agungnya kedudukan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dari kebiasaan ini pula menunjukkan bahwa tugas kita sebagai seorang hamba hanya tinggal minta dan minta.
bukan minta-minta di jalan, apalagi sambil tiktokan enggak. Itu adalah minta-minta yang dilarang, mengemis versi modern. Tapi yang dianjurkan adalah bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah dengan berdoa. Caranya adalah dengan hanya memohon setiap hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Ingat, minta dalam tanda kutip di sini yang kita artikan dengan berdoa kepada Allah, ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika ada dari kalangan hamba-hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, katakan aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan setiap doa mereka, permintaan mereka. Catatannya satu, idza da'ani, kalau mereka mau berdoa, kalau mereka ada usaha. Selain ada ikhtiar, ada juga senjata kita, yaitu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah. Kemudian dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Panggillah Rabbmu, mintalah kepada Rabbmu, bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana? Tadarru', memelas, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa khufyah, dan dengan kata-kata yang lembut. Kalau dari sini kita dapat melihat sebuah kata, yaitu meminta. Kalau seandainya digunakan kepada manusia, kalau seandainya dipergunakan dari makhluk ke makhluk, dari manusia ke manusia yang lain, itu seakan-akan adalah sebuah bentuk penghinaan, ya, menghinakan diri di hadapan makhluk. Karena pada hakikatnya yang namanya manusia pasti ada rasa bosan. Kita ambil contoh, ada tetangga kita meminta bantuan kepada kita. Hari pertama dibantu Pak? Dibantu. Hari kedua masih dibantu? Masih. Minta pertolongan, berharap, entah minta, Bu ada garam buatan gitu, mintalah sesendok. Besoknya ada telur enggak Bu? Minta dulu satu. Masih ada pertanyaan. Hari ketiga, apa yang ada di benak kita kira-kira? Kayak wong duit apa? Orang. Ya. Hari keempat, bahkan kemungkinan kita akan pura-pura tidak dengar kalau tetangga kita ngetuk pintu. Ini adalah manusia. Tapi ini tidak berlaku ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berlaku karena perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada kita untuk minta kepada Allah. Bahkan kata baginda Nabi Muhammad SAW bagaimana? Ad-du'a huwal ibadah. Yang namanya berdoa
Yang namanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu dihitung sebagai bentuk ibadah. Ya, dihitung sebagai bentuk ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala lagi di dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, berkata kepada kalian, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, aku akan ijabah permintaan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan kalau seandainya ada seseorang, nah, lihat catatannya, garis bawahnya, jika ada orang yastakbiruna an ibadati, mereka sombong, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, tidak mau berzikir kepadaku, apa ancaman Allah Subhanahu wa taala? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam api neraka dengan cara yang hina. Dengan cara yang hina. Maka di sini kita dapat melihat bagaimana langsung perintah Allah Subhanahu wa taala serta ancamannya kepada kita. Perintah untuk meminta, berdoa kepada Allah, serta ancaman ketika kita enggan, enggak pernah mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ya, setiap permintaan kita, setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah itu tidak hanya keluar dari mulut saja, bukan hanya seperti rekaman, bukan hanya seperti rekaman yang biasa hanya keluar ketika dipencet maka akan keluar sebuah suara. Tapi bagaimana? Hendaknya sinkron, terhubung antara mulut kita dengan hati kita, antara permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala baik lewat hati ataupun mulut harus ada sinkronisasi, harus terhubung supaya setiap permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, otomatis keinginan kita adalah ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.